Pada permainan kasti, ketika pemain berlari sekencang-kencangnya ke tiang hinggap dan tiba-tiba berhenti, saat berhenti tiba-tiba di tiang hinggap berlaku hukum Newton 1 dengan posisi tubuh A. Terdorong ke depan, B. Melenting, C. Terduduk, D. Terjatuh ke tanah, E. Menyentuh tiang. Pembahasannya, hukum Newton 1 berbunyi percepatan perubahan dari kecepatan dari suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya, jumlah gaya, yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Contoh hukum Newton 1 adalah saat naik mobil yang bergerak cepat lalu direm, maka penumpang otomatis terdorong ke depan. Kunci jawabannya adalah A. Terdorong ke depan. Nomor 2. Pada saat bermain kasti, pemukul pertama berhasil memukul bola dengan benar dan dapat berlari ke tiang hinggap 1 dan berhenti menunggu kesempatan untuk berlari ke tiang hinggap 2. Setelah kawan yang lain memukul, pelari pertama berlari ke tiang hinggap 2 dan langsung dapat kembali ke ruang bebas dengan selamat, diikuti oleh kawan setim di belakangnya. Berapa poin yang didapat oleh pemukul pertama dan ke pemukul berapa pemain pertama bisa sampai ke ruang bebas? A. Poin 1 dan dari pemukul kedua. B. Poin 1 dan dari pemukul ketiga. C. Poin 2 dan dari pemukul kedua. D. Poin 3 dan dari pemukul ketiga. E. Poin 2 dan dari pemukul ketiga. Pembahasannya, poin yang didapat oleh pemukul pertama adalah 1 poin. Dari pemukul kedua, pemain pertama bisa sampai ke ruang bebas, jadi dari pemukul kedua. Jadi jawabannya adalah A. Poin 1 dan dari pemukul kedua. Selanjutnya nomor 3. Permainan hitam-hijau atau hijau-hitam yang dimainkan tanpa alat terdiri dari 2 barisan, yaitu barisan A yang dinamakan hijau dan barisan B yang dinamakan hitam. Jarak antara barisan A dan B kurang lebih sejauh 2 meter dan jarak dari masing-masing barisan ke belakang kurang lebih 10-20 meter sebagai batas untuk lari. Berikut tujuan permainan hijau-hitam ditinjau dari aturan permainan. A. Melatih kecepatan reaksi. B. Menerapkan tanggung jawab. C. Mengenal warna. D. Meningkatkan disiplin. E. Mengembangkan jati diri. Pembahasannya, permainan hijau-hitam adalah bentuk permainan sederhana tanpa alat ataupun menggunakan alat yang dimainkan oleh dua regu yang bertujuan untuk melatih kecepatan reaksi dalam berlari. Jadi jawabannya kuncinya A. Melatih kecepatan reaksi. Selanjutnya nomor 4. PJOK merupakan media untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan, dan penalaran, penghayatan nilai-nilai, sikap mental, emosional, sportivitas, spiritual, sosial, serta membiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang A. Pertumbuhan dan perkembangan kualitas diri dan lingkungan seimbang, B. Pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang, C. Pertumbuhan dan perkembangan kualitas dinamik dan dinamis seimbang, D. Pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia atau peserta didik baik sebagai individu maupun dalam hubungan dengan temannya. E. Pertumbuhan dan perkembangan kualitas peserta didik dan bangunan seimbang. Pembahasannya, yang dimaksud dengan pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan semua aspek kondisi kesehatan seseorang, tak hanya soal makan, tapi juga kebiasaan orang itu dalam berolahraga dan menjalani gaya hidup. Pembiasaan pola hidup sehat untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. Jadi jawabannya adalah B. Pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. Nomor 5.
Pada pembelajaran aktivitas senam berdiri satu kaki, salah satu peserta didik mengalami kesulitan dalam melakukan posisi tersebut. Namun ia terus mencoba sampai akhirnya mampu melakukan gerakan tersebut. Kondisi psikologis yang ditunjukkan oleh peserta didik tersebut adalah A. Percaya diri, B. Percaya diri ya, A tadi kepercayaan diri, B. Percaya diri sama saya, C. Tanggung jawab, D. Pantang menyerah, E. Motivasi tinggi. Bahasanya, menurut Damayanti 2012, bagi seorang atlet, sikap pantang menyerah adalah sikap yang tidak mudah patah semangat dalam menghadapi berbagai rintangan, selalu bekerja keras untuk mewujudkan tujuan, menganggap rintangan atau hambatan selalu ada dalam setiap kegiatan yang harus dihadapi. Kunci jawabannya adalah D. Pantang menyerah. Nomor 6. Kajian penting psikologi olahraga dalam pendidikan jasmani salah satunya adalah tentang motivasi. Terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didiknya. Memberi pujian, memberi koreksi, dan sugesti, memberi petunjuk atau arahan adalah contoh memberi motivasi dengan teknik A. Verbal, B. Intensif, C. Supervise, D. Citra mental, E. Behavioral. Bahasanya, penguatan verbal adalah penguatan yang diungkapkan dengan kata-kata, baik pujian dan penghargaan atau kata-kata koreksi. Melalui kata-kata itu, siswa akan merasa puas dan terdorong untuk lebih aktif belajar. Kunci jawabannya adalah A. Verbal. Nomor 7. Pemilihan gaya mengajar menurut Moston lebih berupa sebuah kontinu dengan spektrum gaya yang didasarkan pada jumlah pembuatan keputusan yang diberikan guru pada peserta didik. Ketika peserta didik menentukan kekurangan dan mencoba memperbaiki dirinya, gaya mengajar yang digunakan adalah A. Komando, B. Inklusi, C. Menilai diri sendiri, D. Berbalasan, E. Latihan. Bahasannya, self-assessment. Itulah istilah karenanya yang digunakan untuk memberikan peluang untuk menilai diri sendiri. Menilai seberapa jauh seseorang mencapai target, seberapa jauh progres menuju pencapaian tertentu, apa yang sudah dilakukan untuk menjalankan komitmen tertentu. Jadi jawabannya C. Menilai diri sendiri, self-check style. Nomor 8. Guru menentukan tugas pembelajaran dengan target atau kriteria yang berbeda-beda tingkat kesulitannya untuk masing-masing peserta didik. Peserta didik diberi keleluasan untuk menentukan tingkat kesulitan dari tugas mana yang sesuai dengan kemampuannya. Gaya mengajar tersebut adalah A. Inklusi, B. Berbalasan, C. Komando, D. Menilai diri sendiri, E. Latihan. Pembahasannya, tugas dalam gaya inklusi dirancang dengan beberapa tingkat kesulitan entry sehingga inklusi tersebut menerus dan berpartisipasi dapat terjadi. Partisipasi maksudnya. Peserta didik mensurvei pilihan, memilih tingkat kesulitan awal, berlatih, menyesuaikan pilihan tingkat jika perlu, dan menilai sendiri kinerja berdasarkan kriteria yang telah disiapkan. Kunci jawabannya adalah A. Inklusi. Nomor 9. Pada pembelajaran kebugaran jasmani, guru menggunakan model problem-based learning. Pada tahapan pengumpulan informasi dan data, berikut contoh pernyataan yang tepat. A. Guru memperhatikan dan langsung memperbaiki gerakan-gerakan latihan kekuatan otot yang sedang dipraktikkan peserta didik. B. Peserta didik menetapkan solusi penyelesaian masalah dari kesalahan gerakan-gerakan latihan kekuatan otot yang mereka lakukan secara sendiri-sendiri. C. Peserta didik menetapkan solusi penyelesaian masalah dari kesalahan gerakan-gerakan latihan kekuatan otot yang mereka lakukan. D. Guru menanyakan kepada peserta didik tentang kesalahan yang sering mereka temukan pada saat melakukan gerakan latihan tersebut. E. Peserta didik mempraktikkan gerakan-gerakan latihan kekuatan otot secara berpasangan sesuai dengan lembar kerja yang ditentukan oleh guru. Pembahasannya, model problem-based learning
PBL, merupakan pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata, real world, untuk memulai pembelajaran. Masalah diberikan kepada siswa sebelum siswa mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan. Dengan demikian, untuk memecahkan masalah tersebut, siswa akan mengetahui bahwa mereka membutuhkan pengetahuan baru yang harus dipelajari untuk memecahkan masalah yang diberikan. Kunci jawabannya adalah E. Peserta didik mempraktikkan gerakan-gerakan latihan kekuatan otot secara berpasangan sesuai dengan lembar kerja yang telah ditentukan oleh guru. Nomor 10, assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Berikut pernyataan yang tepat dalam melakukan assessment for learning adalah A. Peserta didik dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. B. Pendidik dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar. C. Pendidik memberikan penilaian hasil belajar melalui tes sumatif. D. Pendidik melibatkan peserta didik dalam proses penilaian proses. E. Peserta didik memiliki pengalaman belajar menilai dirinya sendiri. Bahasanya, assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Dengan assessment for learning, pendidik dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan, dan menentukan kemajuan belajarnya. Jawabannya adalah B. Peserta pendidik dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar. 11. Proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional adalah A. Pengertian pendidikan jasmani, B. Tujuan pendidikan jasmani, C. Pengertian pendidikan kesehatan, D. Pengertian olahraga, E. Pengertian pendidikan olahraga. Pembahasannya, pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang diperuntukkan untuk seseorang atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik. Pendidikan jasmani dilakukan melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan jasmani, kemampuan dan keterampilan, kecerdasan, serta perkembangan watak dan kepribadian yang harmonis dalam rangka pembentukan manusia. Kunci jawabannya adalah A. Pengertian pendidikan jasmani. Lanjut nomor 12. Beban belajar di sekolah dalam masa pandemi COVID-19 memberikan dampak pada kurang bergeraknya peserta didik. Melalui pendidikan jasmani diharapkan permasalahan tersebut dapat diatasi. Hal efektif berikut, manakah yang dapat memberikan manfaat peserta didik di masa pandemi? A. Memberikan kesempatan untuk bergerak sesuai kebutuhan gerak dan keinginannya. B. Mendesain pembelajaran melalui aktivitas gerak yang cukup dan menggembirakan. C. Memberikan lembar kerja siswa untuk melakukan berbagai pola gerak dasar di rumah. D. Mendesain pembelajaran untuk mengakomodir pemenuhan kebutuhan gerak. E. Mendesain pembelajaran melalui metode permainan yang menggembirakan. Pembahasannya, di masa pandemi COVID-19, pembelajaran harus didesain sedemikian rupa melalui aktivitas gerak yang cukup dan menggembirakan. Jawabannya adalah B. Mendesain pembelajaran melalui aktivitas gerak yang cukup dan menggembirakan. Nomor 13. Salah satu tujuan pendidikan jasmani adalah mengembangkan nilai-nilai pribadi dan sikap diri sendiri melalui partisipasi dalam aktivitas jasmani, baik secara berkelompok maupun perorangan. Kondisi ideal yang bagaimana yang harus dimiliki peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani dalam pembelajaran PJOK? A. Memiliki pengetahuan tentang keterampilan gerak dalam pembelajaran PJOK. B. Aktif bertanya tentang apa yang tidak diketahui dalam pembelajaran PJOK. C. Berani mencoba dan mengambil resiko dalam pembelajaran PJOK. D. Memotivasi dan percaya diri tinggi dalam mengikuti pembelajaran PJOK. E. Aktif melakukan gerakan-gerakan yang menunjang pembelajaran PJOK. Pembahasannya, tujuan pendidikan jasmani adalah membangun karakter yang baik kepada anak agar anak memberi kepribadian yang kuat, sikap cinta, damai, dan toleransi dengan lingkungan sekitar, kemudian untuk membangkitkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani.
Peserta didik harus memiliki motivasi dan percaya diri tinggi dalam mengikuti pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani dalam pembelajaran PJOK. Kunci jawabannya adalah D. Motivasi dan percaya diri tinggi dalam mengikuti pembelajaran PJOK. 14. Gaya bebas merupakan gambaran gaya berenang tercepat dengan posisi telungkup sambil meluncur santai kemudian terlihat bergerak dengan cepat. Secara berurutan, pola gerakan yang benar dalam melakukan gaya bebas adalah sebagai berikut. A. Gerakan mengayuh tangan, gerakan mengayun kaki, pernafasan, dan koordinasi tangan kaki. B. Gerakan mengayun kaki, gerakan mengayuh tangan, berkoordinasi tangan dan kaki, serta pernafasan. C. Pernafasan, koordinasi tangan kaki, gerakan mengayun kaki, dan gerakan mengayun tangan. D. Koordinasi tangan kaki, gerakan mengayun kaki, gerakan mengayuh tangan, dan pernafasan. E. Gerakan mengayun kaki, koordinasi tangan kaki, mengayuh tangan, dan pernafasan. Pembahasannya, 1. Posisi badan seperti terlungkup, perut dan dada menghadap ke lantai kolam renang. Gerakan kaki ke atas dan gerak ke bawah seperti mengepak. 2. Di saat yang sama, gerakan lengan kanan dan kiri secara bergantian dalam gerakan mirip kincir angin, dorong tubuh ke depan dengan kecepatan sedang. 3. Gerakan pernafasan pada renang gaya bebas dilakukan dengan memutar kepala ke salah satu arah, ke kanan atau kiri, hingga mulut keluar dari permukaan air. Kuncinya jawaban adalah B. Gerakan mengayun kaki, gerakan mengayuh tangan, koordinasi tangan, kaki, dan pernafasan. Nomor 15, pada usia tertentu, seorang anak mengalami tahap perkembangan yang berbeda-beda. Rentang usia 2-7 tahun. Terjadi 3 tahap perkembangan yang merupakan sub perkembangan gerak dasar sebagai berikut. A. Tahap kematangan, tahap dasar, tahap pengenalan. B. Tahap dasar, tahap pengenalan, tahap kematangan. C. Tahap pengenalan, tahap kematangan, tahap dasar. D. Tahap pengenalan, tahap dasar, tahap kematangan. E. Tahap dasar, tahap kematangan, tahap pengenalan. Kunci jawabannya adalah periode umur 2-7 tahun. Selama usia 2-7 tahun, anak memasuki tahap perkembangan pra-operasional. Pada tahap ini, anak sudah mulai bisa menerima rangsangan walaupun masih terbatas. Anak juga masih tergolong egosentris karena masih merasa kesulitan memahami sudut pandang orang lain. Namun, kemampuan bahasa dan komunikasi anak sudah mengalami perkembangan, sehingga membantunya dalam menyampaikan keinginan dan kebutuhannya. Tidak hanya itu, pada tahap ini juga biasanya anak sudah bisa melakukan klasifikasi objek berdasarkan ciri tertentu. Misalnya, mengumpulkan mainan berwarna hijau, aspek perkembangan motorik kasar juga cukup signifikan pada usia 2-7 tahun ini. Terutama pada usia 4-5 tahun, perkembangan ditandai dengan anak yang semakin aktif, bergerak, berlarian, atau melompat. Idealnya, semakin bertambahnya usia anak, maka anak bisa meningkatkan kemampuan untuk menyelaraskan gerakan tubuh. Kunci jawabannya adalah D. Tahap pengenalan, tahapan dasar, tahap kematangan. Guru memberikan tugas gerak dengan memberikan gambaran suatu kasus sulitnya siswa menguasai gerakan passing bola basket. Siswa dituntut untuk dapat memberikan solusi tentang pemecahan masalah gerak dimaksud. Penugasan ini merupakan aspek perkembangan kognitif anak pada tahap A. Sensorik motorik, B. Praoperasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal. Jadi jawabannya, tahap operasional formal adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia 11 tahun saat pubertas dan terus berlanjut sampai dewasa. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dalam tahapan ini, seseorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis, dan nilai. Ia tidak melihat segala sesuatu hanya dalam bentuk hitam dan putih, namun ada gradasi abu-abu di antaranya. Jawabannya adalah D. Operasional formal.
Nomor 2, dalam mengakomodir perbedaan potensi psikomotorik peserta didik, seorang guru PJOK harus memilih strategi pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa. Strategi apa yang dilakukan guru untuk mengajarkan keterampilan gerak? A. Mengelompokkan peserta didik sesuai kemampuan psikomotoriknya. B. Memilih satu orang peserta didik menjadi model. C. Menunjuk teman sebaya sebagai tutor. D. Memodifikasi permainan sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi jawabannya, salah satu strategi yang perlu dilakukan guru untuk mengajarkan keterampilan gerak adalah mengelompokkan peserta didik sesuai kemampuan psikomotoriknya. Kunci jawabannya adalah A. Mengelompokkan peserta didik sesuai kemampuan psikomotoriknya. Nomor 3, guru perlu menentukan penerapan model ajar yang tepat bagi kebutuhan peserta didik. Di samping guru harus mengidentifikasi kebutuhan dan potensi gerak peserta didik, guru juga harus memilih model yang paling tepat sesuai kebutuhan peserta didik. Maka hal-hal yang harus diperhatikan guru dalam memilih model pembelajaran PJOK adalah A. Tinggi badan, usia, sarana dan prasarana, materi ajar, karakteristik peserta didik. B. Budaya peserta didik, usia, sarana dan prasarana, materi ajar, karakteristik peserta didik. C. Usia, sarana dan prasarana, materi ajar, dan karakteristik peserta didik. D. Budaya peserta didik, tinggi badan, usia, sarana dan prasarana, materi ajar, karakteristik peserta didik. Dan pembahasannya, usia, sarana dan prasarana, materi ajar, dan karakteristik peserta didik perlu diperhatikan guru dalam memilih model pembelajaran PJOK. Kunci jawabannya adalah C. Usia, sarana dan prasarana, materi ajar, dan karakteristik peserta didik. Nomor 4, guru PJOK akan mengajarkan penemuan konsep gerak yang benar pada siswa. Guru tersebut akan memilih model pembelajaran sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurut Anda, model manakah yang paling tepat untuk dipilih guru tersebut? A. Discovery based learning. B. Project based learning. C. Problem based learning. D. Inquiry based learning. Pembahasannya, pengertian model pembelajaran berbasis penemuan discovery based learning atau discovery learning adalah suatu model pembelajaran yang dirancang untuk menemukan suatu konsep atau prinsip. Model pembelajaran berbasis penemuan lebih menekankan pada penemuan discovery yang sebelumnya tidak diketahui dengan memberikan masalah yang direkayasa oleh guru kepada siswa. Khusus inquiry, masalah yang dikaji bukan hasil rekayasa sehingga harus melalui proses penelitian. Pada discovery learning, materi yang akan disampaikan tidak dalam bentuk final, akan tetapi siswa didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui. Dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri, kemudian mengorganisasi atau membentuk apa yang mereka ketahui dan pahami dalam suatu bentuk akhir. Kunci jawabannya adalah A. Discovery based learning. Nomor 5. Pada proses belajar mengajar, guru menyusun aktivitas pembelajaran dengan materi ajar permainan dengan membagi 5 kelompok. Setiap individu memiliki tugas dan peran masing-masing pada setiap kelompoknya. Materi ini dapat mendukung fungsi pendidikan jasmani pada aspek A. Sosial emosional, B. Organik, C. Neuromuskuler, D. Perseptual. Dan pembahasannya, proses pembelajaran anak tidak tergantung pada aspek intelijensi atau kemampuan kognitif saja, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek lain seperti aspek perkembangan emosi dan sosial. Aspek emosi dan sosial ini sangat berpengaruh terhadap perilaku anak kepada dirinya, orang lain, dan lingkungannya. Pada anak usia dini, aspek sosial emosi ini dapat dikembangkan melalui pembelajaran sosial emosional, di mana pembelajaran sosial emosional adalah proses pengembangan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi sosial dan emosional sebagai modal anak dalam berinteraksi dengan dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitar. Kunci jawabannya adalah A. Sosial emosional.
Lanjut nomor 6. Pelaksanaan pembelajaran sangat tergantung oleh guru agar penampilan yang cermat. Guru menyiapkan semua aspek pengajaran dan ia sepenuhnya bertanggung jawab dan berinisiatif terhadap pengajaran dan memantau kemajuan besar dari perkembangan peserta didiknya. Pendekatan pembelajaran tersebut merupakan gaya mengajar A. Resiprokal, B. Komando, C. Latihan, D. Periksa sendiri atau check chef. Pembahasannya, strategi pembelajaran komando adalah pendekatan mengajar yang paling bergantung pada guru. Tujuannya adalah penampilan yang cermat. Guru menyiapkan semua aspek pengajaran dan ia sepenuhnya bertanggung jawab dan berinisiatif terhadap pengajaran dan memantau kemajuan besar dari perkembangan peserta didiknya. Pada dasarnya, strategi pembelajaran ini ditandai dengan penjelasan, demonstrasi, dan latihan. Lazimnya, strategi pembelajaran ini dimulai dengan penjelasan tentang teknik baku, dan kemudian peserta didik mencontoh dan melakukannya berulang kali. Evaluasi dilakukan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Kunci jawabannya adalah B. Komando. Nomor 7. Guru memberikan petunjuk secara rinci pada lembar kerja tentang tahapan gerak lompat jauh dimulai dari awalan, lari, tolakan, sikap badan di udara, dan sikap mendarat. Selanjutnya, siswa mempelajari teknik gerak lompat jauh sesuai petunjuk. Siswa secara mandiri meragakan gerakan lompat jauh dan mengevaluasi secara mandiri tentang gerak yang dilakukan. Model ini merupakan penerapan gaya A. Inklusi, B. Self-check, C. Resiprokal, D. Penemuan terbimbing. Pembahasan, karakteristik yang menentukan dari gaya periksa diri adalah mengembangkan keputusan yang diperlukan untuk kemandirian saat mempraktikkan tugas reproduksi dan memulai keterampilan pemeriksaan diri dengan menggunakan kriteria yang telah disiapkan. Guru beredar di antara siswa mengajukan pertanyaan yang merupakan percakapan terlarang, bukan penilaian guru tentang penilaian kinerja siswa. Jawabannya adalah B. Self-check atau kinerja sendiri. Nomor 8. Di bawah ini merupakan rumusan tujuan atau kegiatan yang mencerminkan pembelajaran berbasis project based learning. A. Peserta didik merancang strategi penyerangan dan pertahanan dalam permainan bola basket. B. Peserta didik dan siswa mendiskusikan kelebihan dan kekurangan strategi penyerangan dan pertahanan dalam permainan sepak bola ini. C. Peserta didik mengunjungi sebuah klub bola basket dan membuat laporan karya tulis tentang strategi penyerangan dan pertahanan dalam permainan bola basket. D. Peserta didik dalam kelompok membandingkan video pertandingan bola basket dengan materi pembelajaran bola basket yang ada dalam buku siswa. Pembahasannya, peserta didik merancang strategi penyerangan dan pertahanan dalam permainan bola basket. Jawabannya adalah A. Peserta didik merancang strategi penyerangan dan pertahanan dalam permainan bola basket. Nomor 9. Pada pembelajaran passing bawah bola voli, siswa secara berkelompok diberi tugas guru untuk menentukan dua bentuk formasi pembelajaran kompleks. Siswa secara bergilir melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan formasi yang ditetapkan. Pada pendekatan saintifik, kegiatan pembelajaran tersebut termasuk tahap A. Menalar, B. Mengamati, C. Mencoba, D. Mengkomunikasikan. Pembahasan, menalar berarti memahami, menganalisis, mengaitkan suatu konsep dengan konsep yang lain. Dalam menalar, siswa didorong untuk mencari berbagai sumber referensi baik secara manual maupun digital. Sumber referensi yang ada digunakan untuk mengolah data hasil percobaan. Jadi jawabannya adalah A. Menalar. Nomor 10. Ketika peserta didik melakukan gerakan guling belakang, siswa perempuan banyak yang tidak berhasil. Rumusan permasalahan problem yang dapat dijadikan tulisan pada pembelajaran berbasis masalah, problem based learning adalah A. Bagaimana mengatasi masalah guling belakang yang dilakukan anak perempuan?
B. Apakah secara fisik anak perempuan lebih lemah daripada laki-laki? C. Bagaimanakah langkah-langkah melakukan guling depan bagi siswa perempuan? D. Apakah materi guling belakang tidak sesuai untuk siswa perempuan? Bahasanya, ketika peserta didik melakukan gerakan guling belakang, siswa perempuan banyak yang tidak berhasil. Rumusan permasalahan problem yang dapat dijadikan tulisan pada pembelajaran berbasis masalah adalah bagaimana mengatasi masalah guling belakang yang dilakukan anak perempuan. Jawabannya adalah A. Bagaimana mengatasi masalah guling belakang yang dilakukan anak perempuan. Nomor 11. Salah satu prinsip pengembangan kurikulum adalah prinsip efisiensi. Manakah pernyataan di bawah ini yang menunjukkan pengembangan kurikulum dengan prinsip efisiensi? A. Kurikulum ditelaah berdasarkan tujuan, bahan, strategi, tuntutan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan perkembangan masyarakat. B. Kurikulum harus menyesuaikan dengan kondisi dan waktu yang selalu berkembang. C. Kurikulum dikembangkan berdasarkan mengoptimalkan waktu dan biaya. D. Kurikulum dikembangkan hanya untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan kualitas dan kuantitas. Dan pembahasannya, prinsip efisiensi yaitu mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga menghasilkan hasil yang memadai. Jawabannya adalah C. Kurikulum dikembangkan berdasarkan mengoptimalkan waktu dan biaya. Nomor 12. Tujuan pembelajaran ditentukan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi yang diinginkan dengan minimal memuat rumusan A. Audiens, perilaku yang diharapkan, kondisi dan derajat keberhasilan. B. Audiens, perilaku yang diharapkan, degree dan derajat keberhasilan. C. Audiens, metode pembelajaran, kondisi dan derajat keberhasilan. D. Audiens, perilaku yang diharapkan, behavior dan derajat keberhasilan. Pembahasannya, tujuan pembelajaran ditentukan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi yang diinginkan dengan minimal memuat rumus audiens, perilaku yang diharapkan, kondisi, dan derajat keberhasilan. Jawabannya adalah A. Audiens, perilaku yang diharapkan, kondisi, dan derajat keberhasilan. Nomor 13. Keberhasilan pembelajaran siswa ditentukan oleh kualitas proses belajar mengajar di kelas. Untuk dapat menghasilkan kualitas pembelajaran, seorang guru harus dapat mengidentifikasi langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran PJOK dengan pendekatan saintifik sebagai berikut. A. Mengobservasi, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan. B. Mengobservasi, mencoba, menanya, menalar, mengkomunikasikan. C. Mengamati, menggali informasi, mengkomunikasikan, mencoba. D. Mengamati, mengkomunikasikan, menalar, mencoba, menanya. Kunci jawabannya. Pembahasan kurikulum 2013 menekankan penerapan pendekatan ilmiah atau scientific approach pada proses pembelajaran. Pendekatan ilmiah scientific approach dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Permendikbud nomor 81A tahun 2013 meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Jawabannya adalah A. Mengobservasi, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan. Mengobservasi ini sama dengan mengamati ya. Oke, nomor 14. Ketika seorang guru PJOK akan menilai proses hasil belajar gerak, maka hal yang menjadi acuan dalam pengembangan indikator instrumen adalah kecuali A. Persiapan, B. Pelaksanaan, C. Akhiran, D. Sikap akhir. Dan bahasanya, ketika seorang guru PJOK akan menilai proses hasil belajar gerak, yang perlu diperhatikan adalah proses A. Persiapan, yang kedua B. Pelaksanaan, C. Sikap akhir.
Jadi kunci jawabannya adalah C, akhiran. Nah, ini akhiran tidak sama dengan sikap akhir ya, tapi akhiran ya akhiran. Ini yang pengecualiannya. Nomor terakhir 15. Salah satu prinsip penyusunan RPP adalah proses pembelajaran mempertimbangkan lingkungan sekitar dijadikan sebagai sumber ajar. Hal ini merupakan prinsip penyusunan instrumen A berbasis konteks, B berbasis konsep, C berbasis kekinian, D berbasis lingkungan. Pembahasannya, pembelajaran berbasis konteks dapat terwujud apabila guru mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai sumber belajar lokal setempat. Guru mengenal situasi dan kondisi sosial ekonomi peserta didik, mengenal dan mengedepankan budaya atau nilai-nilai kearifan lokal tanpa kehilangan wawasan global. Sebagai contoh, nilai gotong royong di Jawa atau pela gandong di Maluku dapat dijadikan inspirasi pengembangan proses dan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran juga dapat dimulai dari apa yang sudah diketahui oleh peserta didik sesuai dengan konteksnya, dan baru pada konteks yang lebih luas. Kunci jawabannya adalah A, berbasis konteks. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu soal-soal yang kita bahas. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Baik, jika ada kesalahan, jawaban maupun yang lainnya bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.